Shalom saudara, saya datang di dalam nama Yesus. Saya membawa kabar baik buat saudara. Haleluya, kita bisa terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan hari ini apa yang saya bagikan adalah mengenai jati diri nilai saudara di hadapan Allah. Amin saudara, Allah lah yang telah menciptakan kita, bukan manusia. Itu sebabnya kita harus izinkan kebenarannya menjadi patokan mengenai nilai diri kita. Sebab kalau tidak, otomatis ya kan manusia mau taruh nilai ke kita menurut pencapaian kita, kepintaran kita, pendidikan kita dan sebagainya. Ya kan? Tapi kalau kita tahu nilai diri kita, saudara, itu membawa damai sejahtera, kemerdekaan. Amin, saudara. Saudara akan lebih lagi damai sejahtera dan kasih karunia-Nya lebih mengalir. Dan itu melindungi kita untuk kita nggak gampang ditawarin segala sesuatu, tipuan-tipuan iblis yang tidak akan membawa kepuasan. Dan kita tidak menjadi seperti yang seharusnya di dalam Tuhan. Karena Allah mau kita terus meningkat. Allah mau kita terus berbuah, berhasil. Dia ingin dan Dia sudah siapkan itu di dalam Kristus. Tidak ada orang tua yang waras yang mau anaknya tidak berhasil. Amin semua. Amin saudara. Orang tua yang waras menginginkan anaknya berhasil. Anaknya mempunyai sikap yang baik, karakter yang baik. Amin saudara. Semua orang tua begitu. Apalagi Bapa di sorga. Nah karena Dia yang sudah menciptakan kita, itu sebabnya izinkan Dia, haleluya, Dia yang menyatakan yang sebenarnya akan nilai kita. Amin. Jadi kita sudah pernah tahu bahwa kita tuh manusia roh, kita punya jiwa, pikiran, emosi, kehendak, dan kita tinggal di dalam tubuh jasmani. Ini bukan kita yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah roh kita sama jiwa kita. Itu bagian bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saudara, firman Tuhan mengatakan, saya langsung aja baca dari 1 Petrus 1 ayat 18. Ya kan, sebab kamu tahu bahwa kamu ingat saudara, telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, haleluya, dan tak bercacat. Wow, di situ dulu ya, karena kita mau menekankan mengenai nilai diri saudara. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, saudara tidak ditebus dengan emas dan perak, tapi dengan apa? Dengan darah Kristus yang mahal. Wow, saudara, di dunia ini yang paling mahal apa? Darah Kristus. Karena itu seharga Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Dan begitu besar kasih Allah akan saudara, sehingga Dia rela menebus saudara, membeli saudara dengan darah putranya, bukan dengan emas dan perak. Saudara, karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang paling tahu nilai diri kita. Kita tidak tahu loh. Itu sebabnya manusia yang sudah jatuh berusaha menaruh nilai kepada manusia. Dan semua itu akan menimbulkan apa? Kesia-siaan. Tidak ada damai, tidak ada kepuasan. Amin. Sesuatu yang seperti tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena kita tidak dibeli dengan barang yang fana, dengan emas dan perak. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Saudara, waktu saya kecil, ya kan, waktu itu saya latar belakang susah karena papa saya sakit bertahun-tahun, mama saya akhirnya papa saya meninggal, mama saya janda, ya kan, kita susah karena waktu itu tidak ada asuransi dan sebagainya, jadi uang habis hanya untuk keluar masuk rumah sakit bertahun-tahun dan sebagainya. Singkat kata, jadi waktu saya di sekolah itu, saya sekolah Katolik ya, jadi mungkin sebagian tuh orang-orang yang ada beruang ya. Jadi saya waktu itu pernah perhatikan satu orang yang sering keluar negeri. Terus dalam pikiran saya kagum sekali. Waduh, saya bilang, keren ya orang itu, sering keluar negeri. Waduh, saya bilang, luar negeri itu seperti apa ya? Kok keren banget ya? Wah, sepertinya apa begitu. Sehingga saya
pikir, waduh mungkin beda kali ya kalau luar negeri sama di dunia yang sekarang saya ini berada. Jadi pertama kali ini itu terjadi, kemudian sekali waktu saya ada kesempatan untuk keluar negeri. Saya ada kesempatan mau ke Singapura. Sehari sebelumnya saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena saya lagi pikir, luar negeri keren sekali, seperti apa? Karena orang-orang terus kagum, anak-anak kan, wah gitu kan. Tapi setelah itu udah ke Singapura, ntar ke negara lain, berapa kali. Terus saya perhatikan sesuatu. Amin, saudara. Saya pikir, kok nggak seperti yang saya pikir? Nggak seperti yang saya sangka. Kok cuman begini aja ya? Udah beberapa kali keluar negeri, kok begini aja ya? Nah itu saudara. Ya, begini, saya kasih contoh. Ya kan? Ini. Saya merasa ini yang saya rasakan. Makanya biarlah kita hidup, perhatikan hati saudara. Perhatikan dalamnya saudara. Kita manusia, berharga sekali loh. Perhatikan, jangan terus hidup tanpa sadar, tanpa memperhatikan hati saudara. Jadi saya merasa begini, ya saya merasa seperti ini, ya gelas plastik ini yang saya rasakan, ya kan, diisi, pengen ini, pengen itu, pengen keluar negeri, pengen keren, diisi kan dengan air kan saudara, diisi dengan air, wah pengen terus dapat, wah dapat kesempatan, oh hore, saya bisa ini, wah akhirnya mengalami, ya kan, keluar negeri, wah asyik, keren. Tapi apa yang terjadi? Ya kan? Apa yang terjadi? Setelah berapa kali saya perhatikan, ya kan? Ada sesuatu yang kosong, saudara. Ini kenapa? Karena seperti coba isi gelas, ya kan? Isi sesuatu, ya kan? Satu kekosongan di dalam diri kita, ya kan? Dengan sesuatu ya yang nggak bisa kasih kepuasan, ya kan? Kenapa? Ada yang bocor, ya kan? Saya merasa begitu, saudara. Kok nggak seperti yang saya pikir ya? Kok rasanya saat itu aja mungkin, wah udah gitu kosong lagi, ntar isi lagi, ntar udah berapa lama kosong lagi. Saya bilang nggak bisa, ada sesuatu yang lain ini. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita tidak dibeli, tidak ditebus dengan emas dan perak. Kita nggak bisa dipuaskan hanya dengan berkat materi, dengan sesuatu yang materi. Karena tidak semua yang materi itu berkat. Amin, saudara. Tergantung caranya ya. Amin, saudara. Jadi kemudian, oh mungkin kalau ada pasangan hidup, wah pengen dapat pasangan hidup yang keren dan punya Mercy. Dapat. Tapi udahnya, aduh, mau mati, mau coba bunuh diri. Saya tidak mau. Kenapa seperti itu lagi? Ya kan? Seperti itu lagi, saudara. Seperti itu lagi. Mau isi, bocor lagi. Ya kan? Apakah keluar negeri itu bukan sesuatu yang baik? Ya kan? Punya pacar yang gimana itu bukan sesuatu yang baik. Itu semua kan bagian dari kebaikan yang Tuhan mau kita nikmatin loh sebagai manusia. Amin, saudara. Kenapa dia ciptakan dahsyat sekali? Kenapa dia nggak ciptakan apa adanya, nggak usah macem-macem, 10 macam kembang aja, 10 macam burung, 10 macam pohon, nggak usah beribuan macam ikan lah, burung lah, ntar warnanya beragam-ragam, nggak usah macem-macem. Tapi Tuhan enggak, dia ciptakan banyak yang nggak terhitung loh. Amin, saudara. Banyak tidak terhitung, saudara. Kenapa? Alkitab bilang dia ciptakan segala sesuatu dengan kayanya untuk kita nikmatin. Nah ini masalahnya, bukan untuk memuaskan kita. Kita harus tahu, yang paling tahu nilai kita, jiwa kita, hati kita, itu dia. Tapi iblis berusaha, ya kan, kasih yang palsu. Semuanya dia palsuin. Sehingga manusia tuh terus-menerus kena tipu. Ya kan? Ada yang masih keburu sadar, ada yang nggak keburu. Keburu
udah selesai, nggak pernah sadar. Banyak yang kemudian menyesal, udah mati, waduh harusnya begini, harusnya gitu. Ya kan? Jadi saudara puji Tuhan. Bentar saya minum dulu ya. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Kalau kita mengerti nilai diri kita saudara, kita bisa terus menerus menikmatin ya kan ciptaan Dia, kebaikan, apakah itu perkawinan, apakah itu anak-anak, pekerjaan, bisnis, keberhasilan, kita bisa nikmatin. Itu adalah warisan kita. Tapi kita akan lebih lagi ada keteguhan karena kita dikasihin, kita tahu nilai diri kita, sehingga kita tidak melakukan itu untuk cari kepuasan. Karena kita kemudian tahu yang hanya bisa memuaskan jiwa kita, hati kita, itu Yesus. Itu yang saya alamin ya. Waktu saya di Jepang pertama kali saya dengar Yesus. Saya waktu itu nggak tahu hidup saya bagaimana. Ya kan, saya bingung waktu saya pertama kali dengar Yesus. Saya seperti orang yang haus sekali. Dikasih minum air yang dingin. Karena rasanya enak sekali. Amin, saudara. Itu yang Dia bilang, ya kan, kalau kamu minum dari aku, kamu tidak akan haus lagi. Itu yang saya rasakan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara perlu tahu bahwa yang menciptakan saudara dan saya, itu Dia, dan Dia yang paling tahu, dan Dia sebetulnya yang berhak menaruh nilai diri saudara. Dan di mata Dia, saudara layak dibeli oleh darah Yesus. Amin, saudara, karena nggak ada darah siapapun yang bisa mewakili kita di hadapan Allah. Alkitab bilang nggak ada wakil yang lain. Ya kan, hanya satu perantara antara Allah dengan manusia Yesus Kristus. Kenapa? Karena darahnya tidak bercacat celah. Jadi, haleluya. Ya saudara, kita berbicara mengenai nilai diri kita di hadapan Allah. Nah, karena saudara dan saya berharga, seharga darah Yesus, jangan izinkan dunia menaruh label secara dunia ke kita, terus kita pakai, kita andalkan. Jangan, saudara. Itu nanti jadi murah. Ya kan? Istilahnya beginilah. Saya beri contoh ya, saudara. Ini kan ada hiasan untuk baju ya. Ini ya kan, ini bukan asli, tapi contohnya misalnya ini asli. Ini asli. Kalau misalnya ini benar-benar berlian yang mahal, ini kan ada ya, misalnya ini bukan asli tapi misalnya mahal sekali, saudara. Kan nggak mungkin kan waktu disimpan atau di apa itu cuma, atau waktu orang beli cuma ditaruh di plastik nih tidak, saudara. Nggak mungkin orang beli berlian yang mahal cuma ditaruh di kresek. Amin, nggak mungkin kan? Ya kenapa? Karena nilainya, ya tuh, karena ada nilainya. Pasti kemudian ditaruh di tempat, ya kan, yang bagus, yang setimpal, yang seimbang, ya kan, dengan nilainya kan, ya kan. Ini tidak asli, ini kalau contoh. Kalau yang asli, ya kan, taruh di tempat yang baik-baik. Ini aja nggak asli, nggak cuman di kresek begitu aja kan, ya kan, karena ada nilainya. Apalagi saudara harus tahu nilai saudara. Jangan izinkan, ya kan, iblis bikin saudara murah. Ya kan, contohnya apa? Ya kan, kalau kita misalnya tidak tahu nilai diri kita, terus kemudian kita seperti orang dunia. Ya kan, kurang percaya diri. Kenapa? Saya belum berhasil. Ya kan, saya belum punya ini, belum punya itu, belum ada pencapaian. Nah, itu berpikir seperti dunia. Harus begini begitu, ya kan, supaya ada nilainya. Kalau kita enggak, itu seperti Adam waktu dia pakai daun arak, ya kan, pakai jeripayah manusia sendiri untuk menutupin rasa malu, rasa takut, ya kan. Nah, itu adalah apa yang dunia lakukan. Alkitab bilang, ya perbarui pikiran kamu dengan apa? Tahu nilai diri saudara, supaya kita jangan jadi murah seperti itu kan, barang mahal tapi ditutupin dengan kresek. Kalau dunia kan nggak bisa tenang. Saya belum menikah, nanti orang pikir apa? Ya kan, harus ini. Saya belum berhasil, belum ada terobosan, saya belum bisa tenang, saya harus.
ya kan, pencapaian, ya kan, baru. Wah, ini dia. Nah kalau kita enggak, kita dari awal, kita sudah dihargain, saudara. Dari awal, Tuhan telah memutuskan bahwa kita sangat berharga, kita mahal. Makanya apa-apa kalau kita tahu nilai diri kita tidak mau dianggap murah. Dan kita tidak akan kena tipu, saudara. Contohnya, pernah satu orang itu saya kasihan sama dia karena dia belum mengerti nilai jati diri dia ya. Wah, pernah dia kasih unjuk tas dia penuh dengan LV, ya kan? Terus apalagi penuh dengan tas Louis Vuitton yang satu tas itu bisa 250 juta, ada yang 500 juta gitu kan. Wah, ya kan? Nggak ada salahnya, ya kan? Kalau kita tahu nilai diri kita. Tapi kalau kita terus memburu itu, kita kepingin itu, seolah-olah itu sebagai satu piala. Siapa kita, pencapaian kita mau dapat kepuasan dari situ. Kita ibaratnya seperti yang tadi itu ya, sesuatu yang berharga, terus kita tempelin, masukin di dalam kresek, saudara. Jadi murah. Amin. Kita mau tutup diri kita dengan sesuatu yang murah. Padahal kita tidak murah. Jangan mau. Amin, saudara. Tahu nilai diri saudara. Saudara juga nggak diiming-imingin dengan tawaran pekerjaan, bisnis, sedikit kompromi di situ, kompromi di situ. Nggak tanya Tuhan dulu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita inginkan, ya kan? Yang kita pikir itu oke, itu baik, tapi itu bukan yang terbaik. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Apalagi kalau sudah kompromi sana sini, habis lah karena kita tidak tahu nilai diri kita. Kita berusaha memelihara dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau tempelin diri kita dengan daun ara seperti orang dunia. Karena orang dunia begitu, akan kejar terus. Karena rasa kosong itu yang tadi saya kasih lihat, ya kan? Rasa kosong itu terus menerus hanya bisa, ya kan? Lubang itu, ya kan? Ini ada lubangnya ya. Kekosongan ini, ya kan? Untuk kita nggak lagi kosong, itu sudah ditutup dengan apa? Dengan Yesus. Dengan apa yang Yesus lakukan. Tadi dikatakan sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh penebusan di dalam Yesus. Sudah dibeli, harga sudah lunas dibayar. Jangan mau dianggap murahan. Banyak perempuan juga kalau tidak tahu nilai dirinya, ya kan, di Amerika ya saya berdoa ada restorasi ya, karena tidak tahu nilai dirinya gampang kena rayuan gombal, ya kan. Nanti kalau udah hamil, belum menikah sudah hamil, ditinggal sama pacarnya, nggak mau ngakuin, hidupnya jadi repot, jadi rumit. Nanti kalau gugurin kandungan rasa bersalah bertahun-tahun, nggak bisa lepas dari kebiasaan buruk karena tidak mengerti nilai dirinya. Juga orang Kristen tidak mengerti, cari penerimaan, ya kan. Wah, semua orang udah punya pacar, saya juga harus punya pacar. Semua orang ini, saya juga, ya kan. Itu tidak tahu nilai dirinya, jadi hidupnya jadi rumit. Yesus, karena Yesus saudara sudah dibenarkan dengan cuma-cuma, sudah ditebus dengan harga yang mahal. Saudara nggak usah cari ini itu, seolah-olah saudara belum dihargain. Ingat, pribadi yang paling penting di dunia ini siapa? Manusia apa Tuhan? Tuhan kan? Allah kan? Yang menciptakan dunia ini, ya kan, ya, maha kuasa, dia ciptakan jagat raya ini siapa? Siapa yang paling penting di dunia ini? Allah loh. Dia yang sudah memutuskan saudara berharga. Dia anggap saudara berharga. Terima ini kebenaran. Pakai saudara jati diri saudara dalam Kristus. Saudara berharga. Amin. Itu sebabnya waktu saya merelakan dirinya untuk saya jadi berkat. Mereka, ya kan, waktu itu ada satu keluarga yang tidak mengerti, yang selalu pakai itu untuk nutupin, ya kan, yang mahal-mahal seolah-olah itu jadi oke-nya. Saya menolak. Saya nggak dipermalukan, saudara. Amin, saudara. Saya tidak dipermalukan. Saya mengalami penyediaan Allah. Saya mengalami pembelaan Allah. Kenapa saya menolak untuk bergantung sama mereka? Ya kan, ditawarin kemewahan lah, inilah itu, saya nggak mau. Karena bukan begitu caranya. Sama seperti Abraham, saudara berharga. Jangan mau kompromi, saudara. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Kita langsung aja di sini ya.
Dikatakan di sini, kita baca ya saudara. Tadi sudah dikatakan, saudara sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tapi itu adalah dengan darah yang mahal. Menghargai, mengucap syukur keselamatan yang sudah miliki. Menghargai darah Yesus yang sudah menjadikan saudara anak Allah, yang sudah menjadikan saudara layak, bukan dari perbuatan saudara seperti orang dunia, pencapaian harus beginian gitu, baru dapat kehormatan. Kalau Tuhan tuh mau kita merendahkan diri, meninggikan Yesus, meninggikan darahnya, perbuatannya, penebusannya, haleluya, dan kita ditinggikan bersama Dia. Allah mau meninggikan saudara dan saya. Allah mau saudara mengalami terobosan yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa, keberhasilan. Allah mau, itu kehendak Dia, itu sudah ada di dalam tujuan rencana Dia. Tapi Dia gak bisa paksakan. Dia mau saudara yang mau rela meninggikan darah Yesus, meninggikan Yesus. Alkitab mengatakan righteousness exalt a nation, anugerah kebenaran akan meninggikan satu negara. Tapi kalau kita juga, keluarga kita secara pribadi mau meninggikan righteousness, Yesus anugerah kebenaran kita mau meninggikan Dia. Kita selalu, kalau apa-apa kita mengalami pencapaian, terobosan, prestasi, kita selalu ingat itu karena darah Yesus, karena saya sudah diampuni. Kalau tidak, itu sia-sia. Amin saudara. Kalau kita terus begitu, haleluya, Allah itu membuka pintu bagi kasih karunia-Nya untuk terus-menerus bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Bukan dengan pencapaian seperti orang dunia, haleluya, sampai stres, sampai kemudian ada harga yang harus dibayar yang tidak perlu karena Yesus sudah bayar harganya. Amin saudara. Bayar dengan kesehatannya, dengan damainya, dengan penyesalan, dengan keluarganya, tidak ada keharmonisan. Dan saya lihat itu di beberapa keluarga saudara. Saya lihat yang begitu saudara, yang tidak mengerti nilai dirinya, ya kan, itu menjadikan mereka juga congkak loh. Wah, saya gini, saya punya yang, kamu mana uangnya, ya kan? Akhirnya apa saudara? Orang itu kasihan, pernah ada yang begitu, ya kan? Kehilangan semuanya saudara. Keluarganya berantakan, perkawinannya berantakan. Akhirnya sudah waktu di usia yang gimana, wah, ya kan, aduh saya udah mau mati aja, saya kesepian. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan bisa pakai saya untuk dia diberi kesempatan sehingga dia bisa kumpul lagi sebelum dia meninggal, dia kumpul lagi sama keluarganya. Tapi sebelumnya, kenapa? Karena menjadikan apa yang di luar, ya kan, pencapaian manusia sebagai jati dirinya dia. Puji Tuhan, saudara dan saya, kita masih punya kesempatan. Amin saudara. Allah sudah bayar harganya. Saudara nggak usah bayar lagi pakai kekuatanmu sendiri. Amin. Haleluya. Kita lihat di sini. Thank you Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Karena kamu telah dibeli. Amin saudara. Dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Thank you Jesus. Saudara sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara. Selamanya saudara dilayakkan karena darah Yesus. Haleluya, saudara bukan milik diri saudara sendiri. Izinkan Dia bekerja di dalam diri saudara. Haleluya, saudara terima aja. Terima firman-Nya. Haleluya, pakai jati diri saudara di dalam Kristus. Pakai Kristus. Haleluya, pakai Kristus. Waktu saudara mengakui Yesus anugerah kebenaran saya, Yesuslah hikmat saya, Yesus adalah perkenanan Allah buat saya, Yesus kesempurnaan saya, telah menjadi kesempurnaan saya, Yesus penebusan saya, Yesus kekudusan saya. Waktu kita mengakuin dan kita terus bertekun di dalam penebusan Dia, kita sedang terus-menerus merendahkan diri. Kita buka pintu untuk kasih karunia terus dicurahkan. Kita buka pintu untuk Allah terus-menerus meninggikan kita. Haleluya, mengalami terobosan, pertumbuhan, peningkatan. Kita nggak akan dipermalukan. Amin saudara. Akan ada cobaan, ujian. Bukan cobaan itu bukan dari Tuhan, tapi ujian ya. Seperti Yusuf juga. Amin saudara. Seperti Yusuf juga. Alkitab mengatakan dia sempat diuji. Amin saudara. Karena waktu itu Yusuf dia dikasih jubah dari Yakub, dari orang tuanya. Wah, orang tuanya bangga sama dia. Ya kan, Yusuf tuh anak yang baik. Ya kan, Yakub kasih dia jubah.
jubah banyak warna, ya kan? Nah, tapi karena Yakub manusia nggak ada yang sempurna, dia pilih kasih, ya kan? Jadi waktu Yusuf, ya kan, dia dipaksa dimasukkan ke dalam lubang, jubahnya diambil, dikasih darah binatang. Itu adalah gambaran Yesus, di mana waktu dia disalib, dia sudah kehilangan kemuliaan Allah untuk kita, untuk saudara. Seharusnya kita nggak bisa dengan kekuatan kita tanpa kita bayar harga yang mahal. Untuk keberhasilan, keriduan hati, selalu ada harga yang mahal. Amin. Tapi haleluya, tapi Yesus, dia sudah menyerahkan jubahnya. Ya kan, itu Yusuf darah binatang. Yusuf mati. Ya kan, kata mereka karena saudara-saudaranya kepada Yakub. Yesus sempat mati, ya kan, bagi kita sebagai kita, saudara. Amin. Sehingga dia bisa memberikan jati diri dia, ya kan, identitas kita yang sudah hilang karena Adam. Kemuliaan yang dulu kita pakai, sehingga kita nggak usah hidup melayani barang, melayani materi, terpuruk, ya kan, selalu nggak damai, ntar berselisih, ntar kecewa, ntar sakit hati, seperti nggak ada habis-habisnya drama. Amin. Kenapa? Karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yesus sudah bayar harganya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, saudara. Dan sekarang itu jubah kemuliaan Allah sudah dikembalikan sama kita. Saudara sudah dibeli harga, saudara sudah lunas dibayar. Saudara tidak murah, tidak pernah murah. Mungkin, haleluya, ada hal-hal dalam hidup saudara seperti uang yang sudah lecek. Ya kan, uang yang sudah lecek, uang ini lecek karena ada hal yang tidak baik, trauma, tapi nilainya tetap sama. Jadi jiwa kita yang mungkin ada dalam jiwa kita yang masih harus diperbarui, izinkan firman-Nya membasuh kita, memperbarui kita lagi, saudara. Haleluya, sehingga semakin lama damai sejahteranya semakin bertambah, kasih karunia-Nya, haleluya, semakin bertambah. Haleluya, thank you Jesus, puji Tuhan. Amin, saudara. Saudara nggak usah bayar harganya. Yesus sudah bayar harganya. Saudara hanya tinggal pakai aja. Amin. Waktu Yusuf, ya kan, pakai jati diri dari manusia, penerimaan dari manusia, itu berakhir, ya kan, dengan dia jadi budak. Waktu kita mau terus-menerus pakai, ya kan, jati diri manusia, kita jadi budak, manusia diperbudak, ya, nggak bisa bebas, kebiasaan buruk, kebiasaan minum, kebiasaan merokok, kebiasaan ngumpat, kebiasaan semua jadi budak, ya kan. Itu gambaran seperti manusia sudah kehilangan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah berikan jati diri dia untuk saudara. Sekarang tinggal saudara dan saya, kerelaan kita untuk mau merendahkan diri. Untuk kita nggak lagi seperti orang dunia yang mau kejar-kejar. Saya belum bisa tenang. Kalau saya belum begini, saya belum bisa tenang. Itu yang jadi fokus. Jangan. Habis nanti firman Tuhan, kalau kita punya banyak keinginan yang kita kejar seolah-olah kita belum dapat kemuliaan dari Tuhan. Firman Tuhan nggak bisa berbuah, saudara. Dan itu malah itu sia-sia, kan tadi kita baca dari hidupmu yang sia-sia. Amin, saudara. Jadi seperti itu, nggak pernah ada kepuasan. Mungkin sementara oke, ntar udahannya sudah habis, kecewa lagi, ya kan, hilang lagi, nggak pernah puas, nggak pernah happy. Tapi kita bilang berbahagialah orang yang mengandalkan Allah Yakub, bukan Yakub. Bukan penerimaan manusia, termasuk orang tua, saudara, teman. Kita menghargai, kita mengasihi, tapi jangan mengandalkan jati diri penerimaan manusia. Karena itu adalah kutukan. Itu tidak kekal. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Pakai jati diri saudara. Ambil ayat-ayat itu. Lihat diri saudara demikian. Jangan mau dijadikan murah. Amin, saudara. Saudara, oh saya belum ada kepercayaan diri karena saya belum ini dan itu. Nah, itu jadi murah. Amin. Tidak, saudara, sudah mahal. Saya bacakan ini, ya. Saya bacakan ini, saudara. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 103. Ya kan? Mazmur 103. Ya kan, dari Daud ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, termasuk jiwa kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
Saudara sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Jangan izinkan iblis ya kan membuat saudara murah, seolah-olah kamu masih belum benar, kamu masih belum layak. Hei, apa iblis? Saya sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Amin, saudara. Harga saya sudah lunas dibayar. Saya adalah milik Kristus. Amin, saudara. Saya berharga di mata Bapakku. Saya sudah dilayakkan karena Kristus. Saya sudah jadi satu dengan Dia. Dia adalah kepala saya. Saya adalah tubuhnya. Saya berharga. Amin, saudara. Lawan Dia. Dia yang mengampuni segala pelanggaran saudara. Haleluya. Yang menyembuhkan segala penyakit saudara. Jadi kalau penyakit datang untuk iblis mau coba saudara bikin bayar lagi, seolah-olah saudara belum lunas dibayar. Saudara bilang, hei iblis, saya sudah lunas dibayar. Saya berhak disembuhkan. Saya berhak sehat. Saya berhak dipulihkan. Saya berhak kemudahan saya diperbarui. Saya nggak usah mengalami kemerosotan karena usia. Amin, saudara. Kenapa? Karena segala kesalahan saya sudah diampuni. Saya sudah diampuni secara total. Saya sudah lunas dibayar. Harga saya mahal. Amin. Haleluya. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur. Maksudnya dari kebinasaan kekal. Sekarang murka Allah bukan lagi menjadi bagian dari saudara. Yang menjadi bagian dari saudara adalah kebaikannya, kasihnya, janji-janjinya di dalam Kristus. Keberhasilan yang dari Dia. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Saudara sadarlah, karena Yesus pakai jati diri saudara. Itu yang paling berharga, lebih daripada name brand, ya kan, dari segala, ya kan, baju-baju yang wah, yang brand-brand. Saudara, tidak ada artinya dibanding dengan darah Yesus, dibanding dengan harga yang sudah dibeli dengan apa, mahkota Tuhan kasih. Karena saudara pakai, mau menerima Yesus, saudara mau pakai. Waktu saudara terima Yesus itu sebetulnya sudah ya. Tapi saudara harus lebih sadar, lebih lagi hidup dengan kesadaran. Saudara dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Amin, saudara. Jadi sekarang bukan lagi mahkota duri. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar harganya. Amin, saudara. Dengan mahkota duri, dia sudah dipermalukan, dia sudah dihina, dia sudah ditinggalkan Allah. Amin, dia dihianatin, saudara. Haleluya. Dia sudah mengalami sakit hati itu yang seharusnya saudara alamin. Dia sudah tanggung, saudara. Sehingga sekarang Allah melihat saudara seharga Yesus. Allah melihat saudara senilai Yesus. Ada mahkota di atas kepala saudara, bukan lagi mahkota duri. Saudara hidup dengan mengucap syukur, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya saya bisa berhasil. Saya nggak usah stres. Ya kan, saya nggak usah urusan dengan onak dan duri, dengan semak. Saya nggak usah berselisih, bersaing. Wah, pencapaian. Tidak perlu. Saya hanya percaya Engkau sudah mahkotai saya dengan kasih setia dan rahmat. Saya berhasil karena Engkau. Saya dilayakkan untuk berhasil karena Engkau. Saya terus-menerus naik karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sudah pakai mahkota duri buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saudara punya gaya hidup begitu, saudara selalu akan mengalami lebih lagi. Haleluya, kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, ya kan? Dan memperbarui kemudahan saudara. Kekuatan saudara terus-menerus diperbarui. Saudara akan jalan, saudara gak akan pingsan, saudara bisa lari, kemudian saudara bisa terbang. Pakai terus jati diri saudara. Saudara berharga di mata Dia. Amin, saudara. Haleluya. Saya berdoa Bapa di dalam nama Yesus untuk siapapun yang mendengar ini, supaya kami mau lebih menjadikan firman-Mu sebagai patokan dalam hidup kami. Firman-Mu yang sebenarnya, yang kekal. Untuk kami melihat diri kami yang sebenarnya, sehingga kami bisa lebih tahu memilah mana yang dari Engkau, mana yang bukan. Kami bisa dipimpin
oleh Engkau. Kalau ada saat ini kami mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, bisnis kami mungkin biasa, pekerjaan kami mungkin biasa, seperti Yusuf, mungkin mulainya dari situ. Tapi firman mengatakan Yusuf adalah orang yang makmur karena Engkau menyertai dia. Terima kasih Bapak, kami gak usah meninggikan diri kami gak usah jadi orang yang suka gengsi-gengsi, tapi kami mau melakukan apa yang benar, haleluya, apa yang sesuai janjimu, firmanmu, kami melakukan apa yang benar, yang jujur, haleluya. Thank you Lord Jesus, kami boleh hidup menghormati Engkau, kami gak usah kompromi, haleluya, karena kami percaya Engkau menyertai kami sudah ditentukan untuk berhasil, kami sudah ditentukan untuk mengalami kemuliaan-Mu, karena kami sudah dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat, kami sudah dipakaikan kemuliaan-Mu Bapa, kami sudah dipakaikan jubah Yesus Kristus yang sudah dibasuh dengan darah-Nya. Terima kasih Bapak, yang terbaik jadi atas kami semua. Engkau lindungi kami dari segala tawaran, pintu-pintu yang bukan dari Engkau, biar itu ditutup dari hidup kami, dari hidup keluarga, anak cucu kami, tapi hanya yang dari Engkau. Kami boleh masuk di dalamnya, kami boleh terus berjalan di jalan-Mu, dan semuanya menjadi luar biasa baik, sebagaimana Engkau meninggikan Yusuf yang sudah bertekun, terus percaya, mengandalkan Engkau, mengandalkan kasih-Mu. Kami bersyukur, kami akan mengalami juga promosi, peningkatan, haleluya, terobosan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.